Salam dan bahagia, merdeka, NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9, yaitu aksi nyata modul 1.4 unggah aksi nyata. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Eko Siswanto, saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Rancangan aksi nyata budaya positif. Penggunaan HP oleh siswa di SMK Negeri 1 Bangsri tidak dilarang, asalkan penggunaannya harus sesuai dengan aturan sekolah, yaitu digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, seperti mencari sumber atau materi pembelajaran, mengerjakan tugas. Kenyataannya tidak semua siswa disiplin mematuhi aturan penggunaan HP, karena masih banyak yang menggunakan HP atau hal-hal di luar kepentingan pembelajaran, seperti bermain game dan medsos selama proses pembelajaran di kelas. Akibatnya, tugas-tugas yang diberikan guru tidak tepat waktu. Oleh karena itu, CGP melakukan aksi nyata menciptakan budaya positif penggunaan HP di kelas. Tujuan 1. Mendisiplinkan siswa dalam budaya positif menggunakan HP selama proses pembelajaran di kelas. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolok ukur 1. Selama proses pembelajaran di kelas, siswa hanya menggunakan HP untuk mencari sumber atau materi pembelajaran dan mengerjakan tugas. Tugas-tugas siswa dikerjakan di HP sesuai dengan kodrat anak, yaitu sesuai dengan kemampuan HP dan aplikasi yang dikuasainya. Siswa menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. 4. Siswa melakukan keyakinan kelas secara pelaksanaan. 1. Pelaksanaan aksi nyata budaya positif menggunakan HP di sekolah pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 2 September 2022, yaitu melalui pembelajaran di kelas 10 RPL 1. 2. Untuk pelaksanaan berbagi dengan teman sejawat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2022. 3. Kegiatan sesi berbagi dengan teman sejawat dipresentasikan di hadapan 13 orang guru yang seluruhnya guru SMK Negeri 1 Bangsri. 4. Dalam paparan presentasi dibagi menjadi 2, yaitu paparan umum mengenai materi yang didapat di LMS tentang budaya positif dan paparan khusus, yaitu tentang budaya positif penggunaan HP di sekolah. 5. Selanjutnya, kegiatan berbagi dilaporkan kepada kepala sekolah. Langsung saja kita saksikan video tentang sesi berbagi dengan teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMK 1 Bangsri, Bapak Dr. Andes Arispe Farmasi, kepada segenap dewan guru, terutama Bapak Eko Siswanto MSkom yang sebagai narasumber nanti. Kira-kira gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aris Hidayanto MSI selaku Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Bangsri, kepada segenap Dewan Guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, terutama kepada Bapak Eko Siswanto Eskom. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir pada acara berbagi budaya positif di sekolah, yang semoga nantinya kita dapat mengambil manfaatnya. Marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Eko Siswanto terkait budaya positif di sekolah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, pada Bapak Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir, yang saya hormati, dan rekan-rekan guru yang sudah bersedia datang ke sini untuk bersama saya untuk berbagi tentang pengalaman saya yang telah saya dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak, dan juga nanti ada aksi nyata dari saya yang terkait dengan pemanfaatan HP di sekolah, gitu. Oke, Pak. Ya, ini terkait dengan budaya positif sekolah. Begini, Bapak Ibu, tentu saja panjenengan sudah tahu bahwa kita itu pada dasarnya sudah punya budaya-budaya positif ya, yang telah kita lakukan di sekolah ini ya. Contohnya banyak ya, mulai dari budaya datang tepat waktu gitu ya, untuk siswa-siswa kita masuk ke sekolah ya. Kalau kegiatan di dalam kelas ya ada berdoa itu, di lingkungan sekolah ya saling menyapa dan sebagainya, itu merupakan budaya yang positif gitu. Oke, baik, selanjutnya ini terkait dengan paradigma baru di kurikulum kita, karena kita pada saat ini itu mengalami dari kurikulum K13 menuju kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, di mana ada paradigma baru dalam proses pembelajaran kita, yaitu tentang diferensiasi dalam proses pembelajaran. Jadi nanti istilahnya diferensiasi ini pembedaan gitu ya. Yang dimaksud pembedaan ini bukan dalam rangka membeda-bedakan anak ya, terkait dengan mungkin istilahnya berat ringannya tugas ya. Tidak begitu, tapi hanya membedakan sebuah cara gitu, tapi tujuannya sama. Nah, itu begitu paradigmanya di kurikulum yang baru ini. Tetapi tidak lupa ya, dari kurikulum baru ini tujuan main goalnya adalah profil pelajar Pancasila ya. Kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 itu ya, yang harus kita capai nanti. Yang pertama itu iman dan takwa dan berakhlak mulia gitu ya. Nah, ini penting karena selain orang
beriman dan bertakwa yang hubungannya vertikal, berakhlak mulia itu juga sangat penting karena ini sifatnya hubungan yang horizontal atau muamalah kepada semua makhluk, ya, gitu. Nah, yang kedua ada yang mandiri, ya, kreatif, benaran kritis, gotong royong, ya, inovatif, nah, gitu ya. Itu the main goal dari sistem pendidikan di kurikulum baru ini, ya. Selanjutnya tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya itu kan memaksa seseorang itu, ya. Nah, itu memaksa seseorang sehingga orang itu merasa tidak nyaman gitu. Itu yang sebagian dipahami oleh orang gitu, ya. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini mungkin ini sebenarnya banyak sekali ilmu baru yang mau saya sampaikan. Karena mungkin yang selama ini kita pahami itu apa itu benar, oh ternyata salah gitu. Karena dalam kurikulum paradigma baru ini itu banyak konsep-konsep, ya, di dalam apa itu pengelolaan pembelajaran di sekolah yang kadang-kadang kita itu merasa oh kita suka ngatur, ya, suka begini, ya, itu ternyata posisi kita itu benar enggak gitu selama ini yang kita lakukan. Nah, itu seperti itu. Ya, itu terkait yang disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi apa itu memiliki disiplin diri. Disiplin diri, ya. Disiplin diri itu istilahnya dia bukan dipaksa, ya. Muncul sebuah keyakinan, ya, dalam dirinya sendiri, ya, untuk berbuat apa menghasilkan atau mencerminkan nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai yang universal itu seperti apa? Nah, itu kan. Nah, nilai-nilai yang universal itu adalah sebuah nilai-nilai yang bersifat baik, yang pada umumnya yang kita sudah ketahui. Misalkan contohnya kejujuran, ini juga nilai universal, ya. Terus kemandirian itu juga nilai universal, ya. Nah, gitu. Jadi itu tujuan seperti itu yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Nah, tapi nilai-nilai ini itu bangkit bukan dari faktor eksternal atau bukan dari istilahnya dari luar dirinya, tapi dari dalam dirinya, dari dalam dirinya siswa itu. Nah, itu yang dimaksud seperti itu motivasinya, sehingga siswa itu sadar melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dari paksaan atau ketakutan, ya, tapi berdasarkan dari kesadaran, gitu, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Nah, gitu. Next, Pak. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia hidup. Nah, ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup, ya, kasih dan sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, gitu. Jadi, oke. Nah, selanjutnya adalah motivasi hidup manusia. Nah, ini motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya motivasi ini, ya, itu ada latar belakangnya. Kalau dengan ini datang ke sini, ya, itu kan juga ada motivasinya gitu. Yang pertama yang jelas panjenengan akan motivasinya ingin mendapatkan sebuah ilmu, ya, atau kita berbagilah gitu, ya, antara saya dan panjenengan ini mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, biasanya, ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah itu motivasi. Kadang-kadang orang datang anak-anak ya datang ke masjid sholat, kalau enggak datang nanti dihukum sama bapak guru agama ya. Gitu. Ini motivasi ya, latar belakangnya ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga ada sebuah merupakan motivasi ya. Yang dimana karena murid itu ingin mendapat imbalan ya. Tapi ini sifatnya motivasi intrinsik atau dari luar. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang dicari, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Gitu. Nanti begitu kita tunggu, kita jadinya seperti siswanya. Next Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini kalau bacanya ketika ini saya melakukan hukuman, ini saya melakukan penghargaan. Nah ini dalam konteks di sini, ya ini dampaknya hukuman itu menyakitkan, ya kan? Ya tidak nyaman, membuat siswa takut, ya. Sifatnya memaksa. Siswa menyembunyikan kesalahannya, misalnya. Murid menjadi rendah diri, ini dampak negatifnya. Jadi di kurikulum baru itu kita tidak boleh melakukan hukuman baik mungkin secara verbal atau mungkin secara apalagi hukuman fisik. Nah, ini tidak disarankan karena akan berdampak buruk. Misalnya Pak Udin menghukum, kamu harus push up, siswa denda. Pak Udin mau dicegat di jalan ya, atau tiba-tiba Pak Udin mau naik motornya, tiba-tiba motornya gembes. Ini karena siswanya dendam, kesal. Yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata tidak selamanya berdampak baik, ya, tidak selama berdampak baik. Ini karena apa? Di sini itu sistemnya pendidikan ya, bukan istilahnya kita bukan di luar pendidikan ya. Ini pendidikan sekolah. Jadi penghargaan itu berdampak yang pertama tidak efektif. Ini sifatnya jangka pendek. Penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Jadi misalkan jenengan memberi hadiah. Nah, misalkan Pak Sal memberi hadiah kepada anak yang bisa jawab dikasih uang 100.000. Wah semangat ya kan? Semangat. Wah itu Pak. Siapa yang bisa menjawab? Langsung angkat jari atau mungkin angkat kaki. Enggak sampai ya. Semangat, bersemangat sekali ya. Nah ini jangan pendek. Ketika Pak Sal tidak memberi hadiah, dia tidak mau jawab. Nah ini sifat penghargaan tidak efektif, jadi hanya bersifat jangka pendek. Merusak hubungan atau iri. Wah, ini ketika si A itu dapat hadiah 100.000, Pak saya sudah kehabisan uang. Wah Pak, nganu lagi tuh Pak, saya mau Pak jawab. Wah saya sudah kehabisan uang. Nah ini sudah dapat 100.000, padahal yang temannya belum makan. Wah ini hanya bikin nyawa saya iri dengan siang karena dapat uang 100.000 dari pasar. Nah kayak gitu. Ini bisa merusak hubungan. Jadi hubungan si A dan B yang mulanya baik gara-gara uang 100.000. Jadi dia divorce alias bercerai. Yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi ini juga bisa mematikan kreativitas. Khusus jangka pendek, ini yang dimaksud adalah jangka pendek. Jangka panjangnya ini jangka pendek. Kalau jangka pendek ini ya memacu kreativitas. Tapi habis itu kalau tidak ada hadiah, nggak ada kreativitas. Gitu. Ya ini juga di kurikulum baru juga tidak disarankan saya begitu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ya, ranking
Ini selanjutnya juga tidak dianjurkan di kurikulum baru. Nah, ini juga merupakan himbauan dari kementerian supaya tidak merengek ya. Nanti ada, wah ini ada anak yang spesial, ada yang, wah ini saya ranking 1 ya. Bisa menjadikan anak sombong ya. Terus yang ranking bawah gimana? Wah rendah diri. Saya tuh sampai sekarang yang dulu tuh peringkat 1 masih teringat saya itu. Ketika kita sekolah peringkat 1 terus di SMA sampai lulus, ya terus ada siswa yang ini waktu itu ya rasanya, tapi tidak bagus juga ternyata buat saya. Jadi menjadikan kita itu kadang-kadang wah saya kayak bodoh ini, saya ngisor udah. Kadang-kadang merasa sombong seperti itu. Selanjutnya adalah merampas ya. Oke, next Pak. Oke. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini ada konsekuensi ya, penguatan jangka pendek ya. Perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon ya. Murid menghormati peraturan ya. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi ini sifatnya guru itu memantau gitu. Memantau ya, kamu ini melakukan apa ya, telah berbuat apa ya. Nah kalau anak itu salah itu misalkan Pak Nia misalkan menghukum ya, ini konsep memantau ini harus menunggui ya Pak Nia, menunggui anaknya ini bisa berjalan cukup dipandang sebagai konsep disiplin yang sukses ya. Tapi ada disiplin yang lebih baik lagi, yaitu yang namanya restitusi. Ya, restitusi ini siswa akan bertanggung jawab untuk berperilaku. Ya, siswa bertanggung jawab untuk berperilaku. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol ya, dirinya ya, itu memegang kontrol, siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini restitusi ini istilahnya kalau siswa melakukan kesalahan-kesalahan itu Pak, itu hukuman itu bukan merupakan solusi gitu. Terus ada lagi mempersamakan itu ternyata tidak semua memberi keadilan. Jadi restitusi itu istilahnya sebuah solusi di mana ini ada posisi gurunya nanti. Posisi gurunya itu nanti dia sebagai apa itu di restitusi ini gitu. Oke, selanjutnya pengertian restitusi. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah gitu. Jadi misalkan ada sebuah anak ya, anak yang berkelahi, misalkan Pak Kes dengan Pak Budi ya. Pak Kes dengan Pak Budi berkelahi ya, terus akhir wah digeret-geretan, Pak Budi kancingnya suwe ya. Bukan kancingnya suwe karena perutnya besar tidak, karena digeret sama Pak Kes sama Kak Wes sampai kancingnya bedah itu copot 4 atau 5 kan saking kuatnya benar. Nah ini sebagai guru kita itu bagaimana? Apakah kita akan memarahi Pak Kes? Istiono kan? Tidak mungkin kan? Nah, terus bagaimana mencari solusi yang baik di antara masalah antara Pak Budi dengan Pak Kes ya, itu. Misalkan jenengan gini, kamu penyebabnya apa? Masalahnya kan? Bla. Terus bagaimana ini solusinya Pak? Baju saya kancingnya udah ini protol 4 ini. Nah, sebagai guru kita bisa menyarankan, gini Pak Kes, kamu harus bertanggung jawab. Gini, bagaimana caranya? Saya kalau ganti baju udah bisa dan sebagainya. Gini aja, nanti kamu akan saya perkenalkan dengan Pak Kohar, guru di SMK sini yang pandai menjahit. Nanti kamu belajar dengan Pak Kohar, ya, nanti kamu jahit, itu yang jahit kancingnya kan. Ini merupakan sebuah contoh-contoh restitusi. Jadi antara
Kristion dengan Budi ini akhirnya berjalan baik, dan Kristion juga dapat ilmu baru gitu. Nah gitu, dan antara Budi dengan Kristion ini terjadi hubungan yang lebih erat, mau tukaran, goro-goro masalah sepele dan sebagainya, biasanya begitu akan bisa lebih baik lagi. Oke, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Nah, itu tadi. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi, tidak nambah-nambah solusi itu. Kemudian nambah-nambah, oh ini Kristiono pancen kurang ajar. Ya sana pancen kurang ajar. Anu ya Bu, iku ning jalan cegat nek mulai. Ini bukan memberi solusi, tapi malah menambah masalah. Ya begitu. Ini tidak restitusi gitu namanya. Next Pak. Selanjutnya next Pak, udah ya Pak. Nah, lanjut Pak. Oke, contohnya ada perbedaan ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini hukuman. Ketika guru menghukum, melakukan hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera 10 menit. Nah, itu. Guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, ini apa itu? Ini tidak bagus. Ini sebagai contoh hukuman. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini bagus, tapi kurang ada yang lebih bagus lagi. Dalam konsekuensi ini kan, misalkan kamu terlambat, kamu nggak pakai sepatu hitam, kamu kan tahu peraturan di sini apa kan itu. Nah ini kamu harus, guru nggak memaksa, tapi dudoke siswanya itu melanggar peraturan, mau tidak mau tuh misalnya siswa. Oh iya Pak, baik Pak, hanya dengan terpaksa melepas sepatu katakanlah begitu, karena sepatunya nggak itu. Selanjutnya yang restitusi, ya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Nah, ini. Ya, jadi apa itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa kan itu? Keyakinan kelas itu adalah di mana siswa itu sudah paham atau mengetahui nilai-nilai ya, kebaikan yang ada gitu ya. Misalkan misalkan Pak Budi memakai helm itu untuk apa gitu. Misalkan Pak Budi mesti jawabannya untuk keselamatan Pak. Nah, bukan karena menghindari polisi Pak. Takut pada Pak Haris, maaf Ewo karena Pak Kepala kita nggak pakai helm atau Ewo kepada Mas Haris security. Nah, Ewo kepada peraturan itu bukan nilai keyakinan, ya, tapi yang dimaksud dengan keyakinannya adalah untuk keselamatan. Nah, itu ada nilai-nilai kebaikannya di situ. Yang diyakini Pak Budi bahwa ketika dia memakai helm itu dia akan selamat, kan itu. Oke, next, Bania. Selanjutnya adalah 5 posisi restitusi. Nah, ini. Nah, dalam menempatkan posisi ya ketika panjenengan itu ada kasus dengan siswa. Nah, ini kan. Nah, ini biasanya jenengan ada di posisi mana kan itu? Sebagai penghukum kah? Pembuat bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Kan itu. Dalam hal ini yang paling bagus adalah sebagai manajer. Itu. Nah nanti kalau jenengan sebagai penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau dan sebagainya, nanti deskripsinya ada, nanti saya tampilkan lagi.
Ya karena dampaknya banyak. Kalau penghukum tadi secara sedikit tadi sudah saya singgung dampaknya seperti apa, membuat anak rendah diri atau malu dan sebagainya. Kamu hormat bendera kan itu kan, atau kamu bikin barisan tersendiri ya. Seperti yang kita lakukan itu kadang-kadang seperti itu ya, tidak secara sadar kita telah melakukan penghukuman terhadap siswa. Kamu apa pusat dan sebagainya. Nah konsep di sini sekali lagi ini dunia pendidikan gitu. Beda dengan di luar, di luar pendidikan ya. Jadi sifatnya ini adalah pendidikan. Jadi sifatnya ini adalah mendidik. Ya, jadi yang paling benar dalam ini adalah sebagai manajer, di mana panjenengan ini tidak hanya bisa memecahkan masalah, tapi bisa menimbulkan kebaikan. Intinya gitu, kebaikan. Tadi ada kasus Budi dengan Kistiono ya, berkelahi gitu. Akhirnya selain rukun ya, Kistiono juga dia mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yaitu ilmu menjahit ya. Seperti itu merupakan salah satu contoh dalam menempatkan kita itu sebagai posisi apa kayak gitu. Next Pak. Nah ini penghukum. Wah ini kurang ini Pak. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini contoh ini Pak. Kamu patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan barisan ya, karena ini mungkin ini termasuk kategori menghukum. Misalkan anak telat upacara, kita berdiri di yang paling depan misalnya. Kalau kita kan enggak ya, masih di sini sebenarnya masih kita menjaga perasaan anak itu. Kalau ini posisi depan kelihatan semua. Ini pernah saya lakukan Pak. Pak Arif dulu saya akan pegang persis Pak. Saya anak-anak yang melanggar tidak terus dan sebagainya tak kuangi ke depan itu. Jadi semuanya bisa melihat ya, di pinggir barisan. Tapi dia posisi depan gitu. Kelihatan anak ini juga sebenarnya bisa kurang bagus sih. Nah ini ya pengalaman kayak gini itu ketika kita sudah tahu ya mungkin ya sebaiknya jangan dilakukan gitu. Oke, pembuat bersalah. Contohnya misalkan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Nah, ini sebuah pertanyaan. Berapa kali saya sudah memberitahu kamu? Nah, ini juga Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, kecewa sama kamu. Jadi anak itu dikon ngakoni itu dewe keliru, ngakoni dewe. Tapi apa yang terjadi gitu? Nah, anak bisa rendah diri dan sebagainya, merasa bersalah itu kan. Wah, merasa bersalah sampai dendam dan sebagainya. Kalau anak sensitif, ya fatalnya saya mungkin bisa bunuh diri. Bisa saja. Oke, selanjutnya adalah teman ya. Contohnya kalimatnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Ini teman, akrab ya, sebagai friend ya. Tapi ketika jenengan tidak ada, ini juga dia tergantung ya, karena kedekatan dengan siswa ya, mungkin ini Pak Budi sudah nggak di sini, saya sudah lulus tidak ketemu. Biasanya Pak Budi yang ngasih nasihat saya, terus sekarang saya sudah lulus tidak ketemu Pak Budi. Akhirnya dia down ya, karena merasa kehilangan seorang teman ya, gitu. Di dalam kurikulum Merdeka di sini juga tidak disarankan seperti itu posisi kita itu, bukan sebagai teman gitu. Tapi gimana? Dalam prakteknya kita kan begitu ya kadang-kadang ya, begitu. Ya mungkin kita harus fleksibel ya, harus kita sikapi gitu. Tapi yang terbaik di sini adalah sebagai manajer. Nah, gitu. Kalau yang memantau kamu sudah melanggar apa peraturan, melanggar peraturan apa dan konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, kalau manajer contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, istilahnya mendorong semangat dari anak itu supaya dia berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Gitu. Nah itu konsep
posisi kontrol sebagai manajer yang oke Pak, next Pak. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 tadi ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini yang kita tumbuhkan itu bukan kita pentingkan bukan peraturannya, tapi anak-anak yakin itu kalau memakai helm itu tujuannya baik, bukan karena takut kepada Pak Arif kepada Pak Arif security, datang ke sini nggak bawa helm, bukan karena itu, karena memang itu tujuannya untuk menjaga keselamatannya, untuk kebaikannya. Kenapa harus memakai masker? Aturannya begini memakai masker, kan itu. Tapi dia harus tahu kalau menggunakan masker dia itu akan berdampak baik untuk dirinya sendiri, yaitu bisa menjaga kesehatannya. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah ini bagaimana caranya supaya yakin? Jadi selama ini mungkin kita selama ini selalu aja membuat peraturan ya. Tapi mungkin belum mengetahui ya bagaimana supaya siswa itu patuh akan peraturan. Tapi kan harus prosesnya apa? Ya, supaya diyakinkan. Jadi kalau anak itu memakai HP terus itu, atau mungkin datang terlambat terus itu permasalahan dia itu nggak paham tentang keyakinannya. Kenapa saya harus datang tepat waktu ke sekolah kan gitu ya? Dia nggak paham, dia nggak punya keyakinan kan gitu. Dia cuma hanya mematuhi peraturan karena dia tidak mempunyai keyakinan. Dalam hal ini tidak dilibatkan diskusi dalam membuat peraturan, ya akibatnya seperti itu. Karena anak itu kan banyak terdiferensiasi ya. Ide ini ada anak yang begini, kalau kita kasih aturan kamu harus memakai HP di sini, tapi anaknya dia nggak punya HP karena anaknya bukan golongan orang yang berada, itu tidak bisa. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan ya, tadi. Jadi kita buat peraturan, tapi setelah melalui proses tadi ya, akhirnya ketika anak sudah memahami, akhirnya dia kalau kita tumbuhkan, ya, akhirnya sadar itu, hanya mau mematuhi peraturan. Nah ini prosesnya menempatkan keyakinan di kelas. Nah ini misalkan Pak Budi ingin membuat peraturan kelas harus bersih. Nah, nanti siswa disuruh menulis maju ke depan kelas, menempel contohnya dengan kertas-kertas itu. Ini apa yang ada di pikirannya untuk bisa menjaga kelas ya, kan itu. Ada anak yang nulis ini harus dibuat jadwal Pak, kan. Ada guru ini tiap hari ini harus ada kebersihan Pak bersama-sama dan seterusnya. Nah ide-ide ini muncul di lembar kertas yang ditempelkan di depan papan tulis ya gitu. Next Pak. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ya ini pembentukan keyakinan kelas ya lebih abstrak ya, berupa pernyataan universal, sedikit saja mudah diingat ini. Dibuat dalam bentuk positif sesuai kondisi sekolah yang mudah diterapkan, semua warga sekolah dilibatkan. Intinya, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu semua warga sekolah dilibatkan. Jangan sampai ada yang merasa terdolimi, wah saya tidak punya ini, malah justru melakukan ini. Ini kan dalam komunitas itu kan harus kompak ya, tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri gitu. Next Pak. Nah ini segi restitusi. Nah dalam melaksanakan sebuah kasus ya, dalam memecahkannya ini ada sebuah proses ya, konsep segitiga restitusi. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kalau kadang-kadang kita tidak paham kan sebagai guru, langsung langkah ke poin, kamu begini kan? Kamu begini kan? Nah ini ada langkah-langkahnya
supaya anak itu merasa tidak tersinggung, merasa senang, akhirnya tercapai sebuah keputusan yang baik. Nanti saya berikan contoh videonya biar panjenengan tahu. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Nah, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Validasi tindakan ini menstabilkan identitas itu apa kan itu kan? Kalau misalkan anak marah, loh kamu kenapa kamu begitu? Saya kalau dibegituin saya juga sama kan? Misalkan seperti itu. Jadi dia istilah kita tidak langsung wah kamu ya salah atau kan itu. Ini tidak. Ini kita posisikan kita untuk menstabilkan identitasnya dia sebagai orang yang mungkin terpancing oleh kemarahannya gitu. Jadi dia kalau kita boleh ya kamu ya tetap salah kan sebenarnya kan itu kasaran. Tapi tidak, ini kita buat menstabilkan identitasnya bahwa dia sebenarnya itu memang salah, tapi orang sik kaya ngono langsung disalahke. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku yang memiliki alasan. Jadi ketika anak kamu sebenarnya itu punya masalah apa sih ya seperti itu. Ya dia cerita bla 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 bla. Jadi semua anak itu melakukan sesuatu kan pasti ada alasannya. Tidak tanpa alasan gitu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini terkait dengan budaya positif penggunaan HP di sekolah. Nah ini paparan khususnya. Yang tadi paparan umum ya. Ini merupakan salah satu saja sih. Jadi sekian banyak budaya positif penggunaan HP di sekolah. Next Pak. Nah ini di sekolah kita tuh kan HP kan tidak dilarang ya kan. Nah tapi kan juga harus dikontrol kan. Nah, terus bagaimana kita membuat budaya positif di sekolah? Nah, caranya adalah kalau saya konsepnya kita menggunakan HP digunakan untuk proses pembelajaran tugas-tugas dan sebagainya itu dibuat menggunakan HP supaya anak itu tidak main-main dalam menggunakan HP. Karena dulu saya pernah membuat best practice kaitannya dengan penggunaan HP itu penggunaan HP Android untuk membuat media pembelajaran media pembelajaran berbahasa Android itu pernah saya praktekkan itu. Nah kalau konsep terdiferensiasi ya ini nanti konsepnya anak-anak itu dibebaskan membuat mengerjakan tugas dengan apa aja yang bisa di HP, bukan ada HP yang bagus dan tidak kan itu, ya kan? Oke Pak, lanjut Pak. Selanjutnya tujuan mendisiplinkan siswa dalam budaya positif menggunakan HP selama proses pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu. Lanjut Pak. Kalau ukur selama proses pembelajaran kelas siswa hanya menggunakan HP. Tugas-tugas siswa dikerjakan di HP sesuai dengan kodrat anak, yaitu sesuai dengan kemampuan HP dan aplikasi yang dikuasai. Siswa menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Siswa melakukan keyakinan kelas secara terus-menerus dan konsisten. Jadi diharapkan dari apa yang kita praktekkan itu anak itu melakukan budaya positif ya dalam menggunakan HP, hanya digunakan untuk pembelajaran selama di kelas. Lanjut Pak. Ini masa membuat modul ya ajar sesuai dengan sudah kita membuat kesepakatan kelas, membuat siswa menggunakan HP untuk mencari sumber informasi pembelajaran. 4. Mendokumentasikan setiap kegiatan dan refleksi ya tindakan perbaikan. Yang 5 adalah berbagi pengalaman dengan rekan sejabat. Nah, ini saya coba untuk berbagi pengalaman. Next Pak. Nah ini saya kemarin tuh melakukan survei. Nah, jadi ini data pemakaian HP ya. Nah ini grafiknya seperti ini. HP yang digunakan untuk mencari materi untuk belajar ya. Ini dipakai berapa jam kan? Ini ada 44 anak itu yang mengisi itu
Yang paling sedikit digunakan untuk belajar 8 jam itu 1 orang. Yang lainnya itu ya 2 jam juga lumayan ya untuk belajar. 1 jam 10 orang, 2 jam 12 orang sudah lumayan. Yang 8 jam 1 orang. Seperlunya itu ono gawe ini atau butuhnya cuma 5 orang. Oke, next Pak. HP digunakan untuk medsos, main game lah ini. Wah ini. Yang 1 jam 6 orang, 2 jam 1 orang. Yang sampai ada 8 jam, 10 jam, 3 jam, 7 jam 5 orang, 6 jam 3 orang. Ini bervariasi. Tapi intinya intensitasnya cukup banyak. Pak, next Pak. Di atas 10 jam 1 orang. Aplikasi HP yang sering dipakai ya. Ya ini medsos ini memegang peranan yang sangat tinggi. 30 orang medsos dan game ini 6 orang yang campur-campur itu digunakan untuk pembelajaran medsos, main game 8 orang. Next Pak. Nah ini sedikit kilas terkait dengan aksi video pembelajaran tentang penggunaan HP. Silakan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Silakan memimpin doa. Ini biasa gitu, asli Pak.
Oke, next Pak. Oke, ya terima kasih. Itu paparan dari saya, mungkin dari teman-teman mau ngasih masukan ke saya atau mungkin mau bertanya, mungkin bisa kami persilakan ya. Monggo Pak Budi, kalau mau berkomentar boleh. Monggo, tidak apa-apa. Kan saling memberi masukan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Jadi tadi itu yang waktu kaitannya dengan yang awal-awal tadi Pak, ada hubungan secara intrinsik ekstrinsik tadi itu. Nah, kalau yang tadi dikatakan ada satu hal yang tadi masuk ke ranah penghargaan secara intrinsik dan ekstrinsik tadi itu yang model intrinsik yang berdasarkan hukuman, membentuk kedisiplinan, keyakinan dari tumbuh intrinsik dari dirinya dan ekstrinsik dari dirinya dari luar. Nah tadi sempat mungkin ini hanya sekedar koreksi aja. Tadi kalau yang tadi kan intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik ya. Kalau yang tadi di yang awal tadi ada 3 pembahasan tadi di bahasan awal itu ya, intrinsik tadi. Kalau hukuman itu membuat takut, disiplin karena takut dari hukuman itu maksudnya lebih ke ekstrinsik Pak, bukan ke intrinsik. Iya. Nah, terus yang kedua lompatannya itu kan tadi kan dari motivasi ke aksi, terus menuju ke apresiasi. Nah, sebetulnya masih untuk membangun kedisiplinan itu juga perlu role model. Nah, pendidikan kita itu kadang berhenti sampai di tahap 3, role model. Jadi misalkan gini, ini pernah saya diskusikan dengan Bu Suko ya. Jadi gini, motivasinya bagus, terus pengerjaannya juga bagus, mendapatkan hasilnya bagus, tetapi endingnya nanti jatuh di role model. Ketika role model katakanlah gini, kehidupan nyatanya peraturan yang dibikin sudah bagus, tapi ternyata dalam realita di kehidupannya, di kehidupan nyatanya ternyata tidak sesuai, sehingga akhirnya kembali lagi disiplin yang secara intrinsik tadi itu lagi muncul kembali lagi ke akhirnya tidak lagi disiplin gitu.
ada semacam anti klimaks gitu Pak. Nah itu mengatasinya bagaimana anti klimaks itu? Yang terakhir itu kan bagian dari role model tadi. Kalau yang lainnya lebih pada ke role model. Terima kasih. Ya oke, anti klimaks gitu. Loyo udah loyo, sudah puas ya terus setelah puas ya tidur. Jadi kalau konsep disiplin, kalau ini saya bicara tentang Ki Hajar Dewantara yang bercetus kurikulum disiplin itu harus berusaha sekeras-kerasnya gitu. Sekeras-kerasnya itu supaya orang itu merdeka kan. Merdeka itu dari apa? Dari perintah dan bisa memerintahkan dirinya sendiri kan gitu. Bebas dari perintah dan bisa memerintahkan diri sendiri. Nah, itu muncul dari intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari kesadaran dirinya sendiri muncul tumbuh keyakinan yang positif ya, sehingga dia ini harus berusaha keras. Nah itu sebenarnya itu perlu dikawal gitu. Jadi ketika ada mungkin anak bosan gitu, wah ini sudah anti klimaks gitu. Jadi ada penyegaran. Misalkan itu sudah bosan datang tepat waktu terus. Bosan datang tepat waktu terus. Ya kadang-kadang sengaja gitu kan, sengaja sudah capek lah, datang terus ya tepat waktu. Ya kadang-kadang perlulah terlambat gitu. Mungkin seperti itu Pak Budi. Ya kalau anak-anak itu kalau sebenarnya ya kalau sudah benar-benar yakin itu sebenarnya mungkin tidak jarang mengalami anti klimaks. Ya itu mungkin ya istilahnya perlu penyegaran di mana kita perlu healing lah gitu ya. Wes bosan, wes kerja 1 minggu 5 hari ya dari Senin sampai Jumat. Kadang-kadang perlu healing gitu. Jalan-jalan kemana kan itu. Ya perlu program-program dari sekolah itu bisa supaya anak-anak itu tetap berperilaku yang baik ya. Mungkin dengan kegiatan healing itu mas bosan udah capek belajar 1 minggu ya. Kadang-kadang mungkin perlu kita ajak belajar keluar misalkan seperti itu ya. Kita bosan di kelas, suasana kelas peraturannya gitu aja ya. Peraturannya dari duduk berdua dan sebagainya terlalu prosedural, kita ajak keluar. Ya itu semacam kayak gitu ya. Ya itu hanya alternatif ya, mungkin dari masing-masing pribadi guru punya teknik yang berbeda-beda dan terlebih harus didukung oleh sekolah ya, itu. Kalau nggak didukung sekolah ya proses kayak gitu tidak bisa jalan ya. Gitu aja Pak Budi ya. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Sudah? Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mau ke sini meluangkan waktunya untuk kita berbagi bersama-sama ya. Tujuannya kita baik supaya bisa kita bisa memperbaiki mungkin dari perilaku kita ya. Pada tujuannya supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik pula ya. Itu aja, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan tentang budaya positif di sekolah dari Bapak Eko Suswanto Eskom. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Pak Kristiono, teman Pak Eko yang kemarin ikut dalam sharing ngobrol bareng budaya positif bersama guru-guru, teman-teman guru yang lain. Saya setelah melihat ide-ide Pak Eko terkait dengan budaya positif, intinya kita semua sepakat bahwasanya itu sangat diperlukan di sekolah-sekolah kita. Kita harus bisa melihat bagaimana dampak dari budaya yang selama ini katakanlah dijalankan oleh anak-anak kita di sekolah, seperti yang kemarin disampaikan, yaitu penggunaan gadget HP itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Walaupun belum ada penelitian, tetapi penelitian di luar sudah menunjukkan dampak negatif, sehingga kemarin yang dibicarakan Pak Eko itu sangat dibutuhkan, dan intinya kami mendukung langkah atau kesepakatan yang dibuat Pak Eko bersama teman-teman untuk membudayakan budaya yang positif, kebiasaan yang baik untuk anak-anak terkait penggunaan gadget. Maju terus, guru penggerak, maju Pak Eko, guru cerdas Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Eko Siswanto yang merupakan guru kami, dan saya perkenalkan, saya Aris Hitayanto selaku Kepala SMK Negeri 1 Bangsri Jepara. Sangat mendukung dengan kegiatan Pak Eko, yaitu bagaimana sekolah itu menerapkan karakter, khususnya adalah kedisiplinan di sekolah. Bapak Ibu saudara yang kami hormati, memang kedisiplinan adalah salah satu bagian daripada penguatan pendidikan karakter di sekolah. Di SMK, kedisiplinan merupakan hal yang pokok yang harus dilaksanakan. Karena apa? Di sekolah sendiri, di SMK sendiri, praktek dilaksanakan di laboratorium, di bengkel itu dilaksanakan 70% dan 30% teoritis di sekolah. Kedisiplinan harus ditanamkan dari awal, mulai dari kehadiran siswa yang harus tepat waktu, jam 7 sudah mulai pembelajaran. Inilah merupakan salah satu kegiatan disiplin. Dan disiplin itu harus tertanam sehingga menjadi kekuatan karakter siswa, baik ketika berada dalam pendidikan formal maupun informal di sekolah maupun di masyarakat, sampai dengan nanti ketika bekerja di perusahaan. Kedisiplinan memang harus terus diupayakan, harus diiring. Di sekolah sendiri sudah membentuk suatu satgas kedisiplinan, baik itu STP 2K, di mana anak memang diwajibkan dan dilatih untuk bagaimana tertib, mentaati tata tertib sekolah. Kemudian anak-anak juga harus mengikuti aturan dengan SOP yang ada di bengkel, di laboratorium ketika praktek. Kemudian juga harus mengikuti bagaimana instruksi kerja yang ada di masing-masing alat, agar anak-anak disiplin dan bisa selamat kerjanya terjamin. Di SMK tak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan kerja kalau disiplin tidak diterapkan. Yang berikutnya, bahwa anak-anak tentunya harus Cukup sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Merdeka, NKRI harga mati.